Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review series terbaru yang baru banget selesai tayang. Judulnya adalah Love Next Door, drakor yang total episodenya ada 16 episode. Jadi dari awal sampai akhir episode ya 2 bulan lah kurang lebih. Ini gue nontonnya di Netflix, nggak tahu nih kalau kalian nontonnya di mana. Ternyata Love Next Door itu yang bikin sama kayak yang bikin Hometown Cha-Cha-Cha. Penulisnya Shin Ha-eun dan juga sutradaranya Yoo Jae-won. Jadi punya ekspektasi yang sama sebenarnya nih gue awalnya. Itu karena ceritanya juga sama-sama drama, sama-sama romance, sama-sama komedi, sama-sama family. Gue mau ngingetin dulu nih buat yang nonton sekarang Cinecrip itu ada membership, ada 3 kategori nih. Ada pertama Sobat Cinecrip, terus kedua ada Bestie, yang ketiga adalah Familia. Terserah kalian mau join yang mana, silahkan. Kalau kamu mau nyumbang juga boleh banget, silahkan. Di bawah juga ada klik Saweria, nyumbang berapapun sangat membantu kita buat bikin konten, pastinya untuk bikin konten original lagi yang effortnya beda dan emang membutuhkan uang buat bikin konten itu ya. Nah, kalau ceritanya Love Next Door sendiri itu menceritakan Bae Seok Ryu yang sudah lama di Amerika Serikat, kuliah, kerja, terus pulang, balik ke Korea Selatan. Bertemu lagi dengan Choi Sung Yo, karena mereka ini sebenarnya sahabat kecil, tetanggaan juga, sebelahan rumahnya. Dan Choi Sung Yo tuh dari kecil itu diurus sama keluarganya Bae Seok Ryu, karena keluarga Choi Sung Yo ini itu diplomat lah ibunya. Choi Sung Yo itu keluarganya cukup mapan karena emang pekerjaannya juga ya banyak lah duitnya gitu ya, dokter dan diplomat. Nah, sementara Bae Seok Ryu keluarganya itu ya sebenarnya menengah lah, kelas menengah biasa aja gitu, cukup sederhana. Mereka berdua ini tetanggaan dan ibunya itu mereka sahabatan juga dari SMA, teman SMA Hyesuk dan juga Nisuk gitu. Dan dia punya geng namanya geng Lavender yang dulunya namanya Suk Bersaudari. Bagus ya, menarik ya nih. Yang pertama yaitu ceritanya ini sehari-hari lah, cerita klise, cerita klasik ya, semua orang pernah mendengar cerita ini di sinetron. Jadi ya udah dekat sama sehari-hari dan juga mungkin pernah mengalami itu ya, karena kita punya tetangga yang nggak cuma cowok doang nih. Kalau buat gue pasti ada cewek juga, dan kita pernah ngobrol bareng, mungkin punya perasaan-perasaan dan punya pengalaman jatuh cinta sama si tetangga kita ini gitu. Jadi ceritanya emang dekat, sehari-hari banget. Selain dekat, emang diulik lagi hal lainnya. Misalkan ada karakter lainnya yang juga namanya Moom sama Danho. Mereka juga teman SMA-nya, dan Moom ini punya pekerjaan paramedis, terus di Danho ini jurnalis. Terus mereka ketemu lagi di saat dewasa, terus jatuh cinta nih bareng-bareng, itu diceritain. Terus juga geng Lavender, geng ibu-ibunya diceritain gimana gengnya ini tuh dekat banget tapi saling apa ya, love hate relationship. Apalagi si Hyesuk sama Misuk yang ibunya Choi Sung Yo sama Bae Seok Ryu yang berantem mulu lah gitu. Jadi itu yang menariknya sih, feel good series gitu ya. Ketika lo nonton ini Sabtu Minggu ya, lo santai, dapat hiburan, ketawa, seneng, terus juga dapat romansnya, dapat komedinya, dapat dramanya. Ya udah, senang-senang aja, nggak perlu mikir banget, nggak perlu melodramatis banget sampai jatuh banget, sedih banget, nggak juga, senang-senang banget juga enggak. Jadi ya udah fun aja nontonnya. Ini sebenarnya dramanya itu dari episode 1 sampai episode 10 sih, naik turun banget, kerasa gitu gimana Bae Seok Ryu pulang ke Korea Selatan itu ada rahasia yang nggak diceritakan gitu. Dan ternyata di episode 9-10 tuh udah mulai terkuak lah, dan gak cocok juga sama pekerjaannya. Ternyata Bae Seok Ryu tuh di Amerika sana ternyata bukan passionnya dia lah gitu. Jadi pulang, dan ya udah, dramanya sih puncaknya di situ. Tapi nggak ada romance-romansnya tuh sebenarnya, maksudnya masih tipis-tipis lah. Romansnya itu malah episode 11 sampai 16. Baru tuh romansnya antara si Bae Seok Ryu sama si Choi Sung Yo, gimana mereka dekat lagi dan mereka akhirnya ya maju mundur gitu karena si Choi Sung Yo yang nembak, terus ditolak dulu sama Bae Seok Ryu, terus Bae Seok Ryu akhirnya yang nembak si Choi Sung Yo, gitulah pokoknya. Karakter-karakternya sih menarik jujur. Choi Sung Yo sama Bae Seok Ryu ya menurut gua sering lah kita temui gitu ya, cowoknya keren, kalem, terus juga ceweknya ini yang marah-marah, yang aktif banget gitu. Mungkin sama kayak 21, 25 ya, itu ya pokoknya lupa gue judul pastinya, itulah. Karakter lainnya sebenarnya yang lebih menarik menurut gue, kayak ada karakter Moem gitu yang emang dia tuh spontan, cewek impulsif, cewek yang unik, cita-cita jadi Spider-Man dulu, terus akhirnya jadi paramedis dan bisa ketemu sama Yondu yang anak kecil yang juga punya keunikan yang sama kayak dia, juga punya hal-hal aneh lah. Itu menarik menurut gue. Dan ada Danho juga, jurnalis yang ternyata keluarganya punya misteri, punya rahasia yang seru juga dibuat diulik. Dan paling yang menarik menurut gue geng Lavender sih, geng Lavender, geng ibu-ibu yang riuh ini tuh seru banget gimana mereka love hate relationshipnya di antara satu sama lain, terus juga punya cerita masing-masing. Sebenarnya sih kalau ngomongin teknis ya standar lah Korea, banyak angle, terus juga gambarnya manis banget, warnanya banyak, terus juga kelihatan apa ya, terang gitu dengan
dengan vibes yang menyenangkan, jadi lebih terasa kan. Terus juga pilihan lagunya enak lah, cukup lah gitu. Jadi emang secara standar drakor banget, nggak ada yang kurang, nggak ada juga yang lebih sebenarnya. Kalau secara teknis ya itu oke lah gitu, nggak usah dibahas lagi, keren, top, mantap. Nah tapi kurangnya menurut gue nih, nah tadi mungkin kita dekat sehari-hari sama cerita yang emang kita udah tahu gitu ya, klise klasik lah, cerita tentang tetanggaan terus jatuh cinta. Iya sebenarnya nggak ada yang spesial, benar-benar spesial ceritanya ya. Mungkin awal-awal tuh malah cukup dragging menurut gue tuh, episode awal kayak ini apa sih, mau ceritanya mau gimana sih. Gue tuh malah nungguin lagi, nggak langsung ongoing gitu. Gue tungguin misalnya 4 episode baru gue tonton tuh semuanya. Ternyata ya lumayan lah, kita bisa lanjutin lah gitu daripada nggak ada tontonan lain waktu itu kan. Ya udah lanjut aja sih. Jadi kayak nggak ada yang bener-bener spesial dari si drakor ini sebenarnya, Love Next Door. Sebenarnya lagu tuh sering banget diulang ketika momen-momen romantis ya. Lagunya enak nih, tapi gue kok sebenarnya setelah selesai nggak inget banget gitu ya, nggak kayak drakor lainnya gitu. Yang gue ingat ya My Mister bagus banget sih, lagunya juga bagus banget, jadi gue inget terus tuh. Nah ini tuh nggak ada aftertaste itu sih, jadi ya lagunya enak tapi ya udah selesai aja gitu, nggak bisa gue bawa pulang dan gue bisa jadiin playlist di ini gue sih sebenarnya di Spotify gitu, enggak sih. Jadi ya udah endingnya sih, ini endingnya mungkin nggak dibikin kayak ending bakal nikah gitu ya kayak start up. Ini dibikin ya udah mereka nunggu akan menikah gitu aja sih, jadi dibikin rada menggantung. Itu menurut gue kayak ya kenapa nggak nikah aja, udah selesaiin aja lah, kita juga udah tahu ini happy ending gitu kan. Terus kalau adegan yang paling gue suka adalah adegan makan bareng ketika rumah makannya si bapaknya, kedai akar mau tutup, terus mereka makan bareng, Bae Sokri di situ, Choi Sung-yeon, terus juga keluarganya ngumpul semua, terus teman-temannya juga, semua pemerannya ngumpul di situ makan bareng. Itu menurut gue hangat banget sih. Dan ya gimana mereka udah tumbuh bareng sebenarnya dari kecil itu di situ gitu ya, di kedai akar ini. Dan bapaknya juga cukup emosional gitu melepaskan pekerjaannya dia yang emang dia pengen bikin restoran, dan ternyata ya nggak bisa ngikutin zaman gitu ya, akhirnya dikasih ke Besok View gitu sih. Itu menurut gue emosional banget. Terus adegan lainnya yang gue ingat juga, Gunsik bapaknya si Sok Ryu ini tuh punya masalah dan nyembunyiin. Itu menurut gue kayak dapat banget tuh emosi, dan juga cukup gelap lah saat itu, jadi banyak masalah, dan ketika konfrontasi itu sedih banget lah. Terus juga ketika Sok Ryu rahasianya terbongkar kalau dia ternyata sakit. Nah sakit apa, tonton aja, terbongkar, dan saat itu ibunya kaget, keluarga Choi Sung-yeon juga kaget karena terbongkarnya di rumah si Choi Sung-yeon, di tetangganya, dan boom banget sih itu. Jadi kayak masalah besar banget ternyata terbuka gitu, terkuak masalahnya si Sok Ryu selama ini gitu sih. Dan itu sedih banget. Di situ puncak dramanya menurut gue sih. Ini sebenarnya nggak ada hal yang bener-bener baru, nggak ada yang spesial. Cerita teman masa kecil yang jadi pasangan ya, jadi total skornya buat dari gue itu 7,5. Gak ada hal yang menarik lagi sih buat gue selain geng Lavender dan karakter-karakter yang menarik. Yang ceritanya juga cukup menarik, apalagi karakter bapaknya. Menurut gue karakter bapaknya dan actingnya tuh bagus banget, punya gerak-gerik yang khas banget sih. Jadi dia keren buat gue sih. Oke, segitu aja review dari gue. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah.